Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo sahabat semuanya. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi Islami. Jadi perkenalkan sebelumnya di sini saya Rosalina Oktarahmaniatus Zahra yang akan memandu jalannya podcast kali ini dan juga teman saya. Dan saya Nawang Galiato Ceta. Jadi di episode kali ini kita akan mengangkat tema yang hangat tapi lumayan menantang ya Kak ya. Jadi kita Betul banget. bahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Nah, kita tahu nih kalau isu feminisme seringkali menarik perdebatan, apalagi ketika dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Begitu juga dengan disorientasi seksual, isu yang kompleks dan seringkali sensitif nih, Kak. Betul banget. Jadi untuk hari itu makanya hari ini kita kedatangan tiga narasumber hebat. Jadi kita perkenalkan dulu kali ya Kak. Ada Iya, Kakak Lala, boleh. Kakak Vida, dan Kakak Abdi. Halo Kak semuanya. Halo, Halo. Kak. Mungkin bisa Halo. perkenalan satu-satu dulu nih. Yes, betul. Dari Kak Vida dulu ya. Mungkin kali ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Restu Vidayanti ya. Bisa dipanggil Vida dari Offering D6. Oke, halo Kak Vida. Selanjutnya mungkin Oke, ke mungkin Kak Lala kali ya, Ocha ya. iya, oke. Oke, halo Kak Lala. Halo, halo teman-teman semua. Jadi, eh, perkenalkan nama aku Dila Amalia, bisa panggil Lala, dari Offering D6. Halo, Kak Lala. Halo Kak Lala. Andalas, ini satu-satunya narasumber laki-laki kita yang akan ngasih kita perspektif yang berbeda nih, Ocha. Betul. Oke, Ya, terima kita kasih sapa atas dulu kali ya. Halo waktunya. Kak Abdi. Halo semua. Oke, oke, mungkin Perkenalkan, ya perkenalkan nama dulu Kak. perkenalkan nama aku Abdillah Umar dari Offering D6 Oke, Pendidikan Ekonomi. Oke, halo Kak halo Kak Abi. Abdi. Oke, mungkin Halo. untuk mempersingkat waktu nih Kak, mungkin kita bisa langsung menuju ke pertanyaannya nih. Yes, betul Boleh, boleh. banget. Oke, aku langsung Boleh dong. nanya ke pertanyaan pertama kali ya tentang perempuan dalam sejarah pra-Islam kepada Kak Vida. Mungkin Kak Vida bisa jawab. Jadi sebenarnya gimana sih Kak kondisi perempuan sebelum datangnya Islam? Wah, pertanyaannya bagus banget ya, Kak Nawang. Jadi, sebelum datangnya Islam itu, khususnya di Jazirah Arab, posisi perempuan itu sangat lemah secara sosial maupun hukumnya. Mereka dianggap sebagai milik laki-laki, baik ayah, suami, maupun saudara laki-lakinya sendiri. Bahkan yang paling tragis nih ya, praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup itu dilakukan lazim karena dianggap membawa aib atau beban bagi keluarga mereka. Adapun asal muasal terjadi penguburan anak-anak wanita hidup-hidup disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dikatakan inna awwala man fa'ala dzalika Qais bin Asim At-Tamimi. Yang pertama melakukan demikian seorang namanya Qais bin Asim At-Tamimi. Suatu hari dia diserang oleh sebagian musuhnya. Qais bin Asim At-Tamimi diserang oleh sebagian musuhnya, kemudian putrinya diculik, ditawan oleh musuh. Kemudian musuhnya tersebut berjalan dengan waktu menikahi putrinya. Menikahi putrinya. Kemudian berjalan dengan waktu akhirnya mereka damai. Mereka damai. Qais bin Asim At-Tamimi kemudian berkata kepada musuhnya, kita sudah damai, tolong kembalikan putriku. Musuhnya berkata, silakan tanyakan kepada putrimu mau kembali kepada engkau atau tidak. Ternyata putrinya tersebut tidak mau. Ingin tetap bersama musuhnya yang telah menikahinya. Dari situ Qais bin Asim At-Tamimi pun murka dan dia marah dan dia bersumpah, kalau saya punya anak perempuan saya akan kubur hidup-hidup. Saya tidak ingin dipermalukan. Kenapa? Musuhnya ngambil putrinya dan putrinya tidak mau kembali sama dia. Hal yang sangat memalukan. Maka setiap ada anak perempuannya lahir maka dia bunuh. Dia kubur hidup-hidup. Maka diikutilah oleh sebagian Arab sehingga menjadi kebiasaan tradisi di masyarakat. Di antara salah satu sebabnya ini.
Tentu ada sebab yang lain. Sebab yang lain disebut oleh para ulama. Kenapa mereka mengubur anak perempuan? Karena Arab dahulu hidup dalam kondisi sering perang di antara mereka, antara kabilah dengan kabilah. Kalau mereka punya anak perempuan, mereka malu. Anak perempuan ini bikin apa? Tidak bisa ikut berperang, tidak bisa mencari nafkah. Sehingga punya anak perempuan adalah hal yang memalukan. Punya anak perempuan adalah hal yang memalukan. Sehingga kalau anak perempuan mereka bunuh, tidak ada faedahnya. Dulu mereka berbangga-bangga punya anak laki-laki yang banyak. Ya. Dan itu benar kalau punya anak laki banyak. Waduh, jadi pada zaman itu emang tergolong ngeri banget ya Kak ya? Iya, bukan cuma di Arab saja sih, di banyak peradaban lain juga sama. Misalnya di Yunani kuno nih, perempuan dianggap tidak memiliki jiwa yang utuh. Kalau di India, perempuan tidak punya hak atas dirinya sendiri, bahkan ikut dibakar bersama suaminya yang meninggal dalam tradisi sati. Jadi, secara umum, perempuan mengalami diskriminasi ekstrim sebelum Islam datang. Nah, kalau bentuk-bentuk ketidakadilannya sendiri itu seperti apa ya, Kak Fit? Nah, untuk bentuk ketidakadilan itu ada banyak ya. Yang pertama, mereka itu tidak punya hak waris. Yang kedua, dalam pernikahan, perempuan itu bisa dinikahi atau bahkan diwarisi tanpa persetujuan mereka. Yang ketiga, kekerasan fisik dan pelecehan dianggap wajar dan tidak ada perlindungan hukum. Jadi, mereka itu hidup tanpa jaminan keselamatan, apalagi keadilan. Wah, berarti memang perempuan waktu itu hanya dianggap sebagai objek, bukan sebagai subjek. Begitu ya, Kak? Ya, tepat banget nih Kak Ocha. Mereka itu tidak dianggap sebagai individu yang punya kehendak ataupun hak. Oke, oke. Kalau misal kita balik ke sejarah nih ya, Kak ya, ada nggak sih masyarakat sebelum Islam yang udah punya konsep kesetaraan gender gitu? Kalau kita bicara kesetaraan dalam makna modern nih ya, hampir tidak ada. Tapi ada beberapa masyarakat yang memberi ruang lebih untuk perempuan, seperti di Mesir kuno, di mana perempuan bangsawan tidak punya kedudukan tinggi. Tapi tetap saja ya, secara umum, hak dan kewajiban perempuan tidak setara dengan laki-laki. Oke, terus dalam Islam sendiri, apakah ada membedakan hak laki-laki dan perempuan gitu, Kak? Ada perbedaan sih, tapi bukan berarti ketidakadilan. Misalnya dalam pembagian waris nih, biasanya laki-laki kan dapat 2 bagian, perempuan 1. Tapi ini bukan karena perempuan lebih rendah, melainkan karena laki-laki punya tanggung jawab finansial atas keluarganya. Jadi beban dan hak itu seimbang. Oh, begitu ya, Kak. Jadi dapat disimpulkan kalau itu bukan ke arah diskriminasi, tapi lebih ke distribusi peran yang adil sesuai tanggung jawab masing-masing. Tepat sekali. Keadilan dalam Islam itu bukan selalu berarti sama rata ya, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kodrati masing-masing. Oh, jadi bukan peran berbeda bukan berarti lebih rendah gitu ya, Kak ya? Betul, Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah mitra dalam kehidupan. Keduanya punya posisi yang setara di hadapan Allah, meskipun fungsi sosialnya bisa berbeda sesuai dengan konteks. Wah, kalau dari penjelasannya Kak Vida lumayan membuka mata ya. Jadi kalau aku sendiri sih lebih paham bahwa sebenarnya Islam tuh sangat menghargai perempuan gitu. Betul, setuju banget nih Kak Nawang. Mungkin terima kasih ya Kak Vida untuk penjelasannya yang sudah sangat bermanfaat ini. Mungkin kita bisa lanjut nih tanya-tanya ke narasumber kita yang selanjutnya yaitu ke Kak Lala. Halo Kak. Oke, mungkin ini topiknya cukup sensitif ya Kak ya. Tapi pertanyaannya dari aku sendiri, gimana sih Islam memandang perilaku homoseksual dan transgender? Oke, ini penting banget sih ya. Jadi Islam itu secara tegas tidak kan yang namanya homoseksual dan juga transgender yang bertentangan sama fitrah kita. Kisah Nabi Lut aja udah jelas banget
nunjukin azab buat kaum yang melakukan homoseksual. Terus ada juga hadis yang bilang Allah itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Seperti itu. Nah, tapi kan ya kayak kalau sekarang nih kan banyak tuh yang kayak bilang kalau itu tuh hak asasi mereka masing-masing gitu. Nah, di Islam itu beda. Bukan benci orangnya, tapi perbuatannya yang dilarang. Ia dari sesuatu yang bisa merusak diri angkat. Seperti itu. Oke, oke. Kalau oke, kita pertanyaan selanjutnya nih ya, Kak ya. Apa sih Kak penyebab disorientasi seksual menurut Islam? Apa ada faktor psikologis dan sosialnya gitu nggak sih? Nah, jadi kalau Islam sendiri tuh nggak ngomongin detailnya kayak dilihat dari beberapa hal. Yang pertama itu bisa dilihat dari pola asuhnya. Misalnya anak cowok itu selalu diperlakukan seperti perempuan. Terus mungkin dari trauma masa lalu, pelecehan seksual yang bisa bikin seseorang bingung sama orientasinya sendiri. Dan juga faktor lingkungan. Mungkin terlalu banyak konten LGBT yang bisa ngaruh ke pemikiran. Seperti itu. Yang datang ke saya dengan kondisi LGBT. Satu contoh, ada anak perempuan yang ternyata lesbian. Lesbian berarti dia suka dengan sesama perempuan. Ternyata setelah saya cari akar masalahnya melalui proses hipnoanalisis, waktu anak ini lahir, ayahnya ini berharap anak ini anak laki. Dia perempuan. Dan ayahnya tanpa disadari berucap begini, waduh, kok anak perempuan ya? Saya sih kepingin anak laki. Yang tidak disadari si ayah adalah bahwa pikiran bawah sadar si janin ini kan sudah aktif. Dan itu merekam. Si bayi ini tahu bahwa ayahnya ini maunya dia laki-laki. Dia merasa tertolak. Dan dalam proses tumbuh kembang sejak dia kecil, ayahnya lebih suka memperlakukan dia sebagai anak laki. Jadi diberikan mobil-mobilan, pistol-pistolan, robot, bukan diberikan mainan layaknya untuk anak perempuan, boneka misalnya. Dan karena anak perempuan ini ada kerinduan dan keinginan untuk bisa mendapat kasih sayang dari papanya, tanpa dia sadari dan juga karena perlakuan ayahnya, EP laki-laki di dalam dirinya itu bertumbuh dan menjadi lebih dominan daripada EP perempuannya. Dia menjadi agak tomboy. Setelah dia dewasa, yang terjadi adalah EP laki-laki yang dominan di dalam dirinya dia ini mencari pacar atau pasangan. Nah sekarang kalau laki-laki mencari pasti pasangannya perempuan dong. Laki-laki cari perempuan. Masalahnya adalah si EP dominan laki-laki ini dia tinggal dan menjalankan tubuh seorang wanita. Yang dilihat oleh publik atau orang adalah ada seorang wanita, dia suka dengan wanita lain. Kalau kami hipnoterapis yang membantu klien seperti ini, maka yang kami lihat adalah betul ini tubuhnya wanita, tapi ada bagian diri atau EP laki-laki dominan dan EP laki-laki ini mencari pasangan perempuan. Inilah disebut dengan lesbian. Bagaimana dengan gay? Sama. Oh begitu, jadi bisa juga karena faktor pengaruh dari luar ya Kak ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Dila tadi, mulai dari kayak pola asuh, trauma, dan juga lingkungannya, seperti itu ya Kak? Benar, benar banget. Tapi Islam juga ngajarin kita untuk punya kesadaran buat melawan dorongan-dorongan toksik tadi ya, untuk apa ya? Dorongan yang nggak sehat seperti itu. Terus kalau gimana cara Islam ngadepin fenomena LGBT ini Kak? Apa langsung dihukum gitu Kak Dil? Nggak dong. Jadi salah juga caranya kalau langsung dihukum seperti itu saja, nggak ada tindakan eh, pengingat dan lain sebagainya. Jadi Islam tuh punya beberapa cara pendekatan. Jadi yang pertama bisa lewat dakwah.
Jadi kita ajak ngobrol dulu baik-baik, dikasih pengertian kalau ini tuh adalah hal yang salah dan ini adalah hal yang benar. Dan juga ada rehabilitasi, jadi bisa dibantu lewat pendampingan spiritual. Terus yang ketiga, nih, ke hukuman. Ini pun khusus untuk yang udah melakukan perbuatan di negara syariah, itu pun dengan syarat yang ketat pastinya. Oke, berarti untuk menghukum pun kita itu nggak bisa langsung yang asal ngehukum gitu ya Kak ya. Tentunya ada tahapan sendiri melalui pendekatan terlebih dahulu, begitu ya Kak ya. Benar, benar banget. Jadi Islam itu ada hukum gitu, jadi juga ngasih solusi gitu. Itu. Oke, oke, oke. Terus dari tadi yang ceritakan ini faktornya banyak banget ya Kak ya yang mempengaruhi hal tersebut. Sebenarnya apa tantangan terbesar mengajarkan pandangan Islam soal LGBT di zaman sekarang ini Kak? Jadi di zaman yang sekarang ya ini emang banyak banget pastinya tantangannya. Jadi pertama aja lewat media banyak banget kan narasi yang pro LGBT. Terus ada juga pemahaman agama itu juga banyak kan yang nggak ngerti dalil-dalilnya. Terus juga ada tekanan global. Jadi banyak negara yang maksa melegalkan LGBT ini seperti itu. Wah, berarti kalau zaman sekarang nih berat juga ya Kak tantangannya untuk membahas soal LGBT ini. Bener banget, makanya kita ini harus benar-benar pintar nyampein dengan cara yang baik pastinya. Seperti itu. Gitu. Apa pinter-pinter cari cara ini ya kayak yang lumayan susah gitu. Nah, Betul kalau banget. Bener. menurut kakak sendiri ada nggak strategi dakwah gimana biar bisa nyampe ke orang-orang yang sudah kena pengaruh liberal? Nah, ini mungkin menurut aku jadi caranya mungkin yang pertama kita jangan langsung ngejudge atau langsung nyalahin gitu ya. Ajak diskusi dulu pastinya baik-baik. Terus bisa juga pakai fakta ilmiah, kasih tahu resiko kesehatan dari LGBT ini. Dan juga bisa kasih nyata kita memperkenalkan kisah orang-orang yang udah berhasil keluar dari apa LGBT tersebut seperti itu. Oh gitu, jadi lebih ke tegas sama prinsip tapi tetap santun gitu ya Kak hitungannya. Bener banget. Bener. Nah, karena udah banyak banget nih ya kak ya kasus-kasus yang seperti ini, cerita-cerita seperti ini yang kayak dunia serem ya guys ya. Nah, kalau dari aku terakhir nih kak, pesan buat anak muda muslim, muslimah, ataupun anak muda yang lain dalam menyikapi isu LGBT dan feminisme ini gimana kak Lala? Jadi pesan dari aku buat kalian para anak muslim dan muslimah, muslim maupun non, pertama pasti pelajari dulu ilmunya, jangan tegas. Kita bisa tegas tapi juga santun ya sob. Jangan benci dengan orangnya. Kita juga harus bisa jaga diri, jangan sampai ketularan pengaruh-pengaruh buruk di luar sana. Dan juga kalau bisa kita bisa jadi contoh yang syariah. Itu kita juga udah jadi dakwah seperti itu. Betul. Wah, ternyata lengkap juga ya Kak ya penjelasan dari Kak Dila ini. Mulai dari tadi ada tantangannya, solusinya, sampai dengan pesan-pesan untuk teman-teman semuanya. Ya, bener banget Ocha. Jadi lumayan membuka mata ya. Kok serem ya guys ternyata saat ini tuh. Oke, oke. Makasih banyak Kak Dila untuk bagi-bagi ilmunya. Sehat-sehat terus ya Kak. Iya, Oke, sama-sama. oke. Kita Oke, pertanyaan terakhir nih Ocha. Ke narasumber. betul nih. Sorry. Karena tadi kan kita udah dengerin dari narasumber dua ini kan cewek-cewek nih Kak. Nah, kita sekarang mau dengerin nih dari sisi laki-laki nih, gimana sih pandangannya terhadap permasalahan yang kita bahas ini. Betul sekali. Jadi sini kita Oke. udah punya Kak Abdi. Halo Kak. Halo Kak Oke, oke. Nawang dan Kak Rosa. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya. Jadi menurut kakak,
sebenarnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya gerakan feminisme di Barat? Sebenarnya yang kan feminisme yang bikin muncul di Barat itu karena respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Di Barat, sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Paderi-paderi gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dari surga. Akibatnya peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan di Eropa tetap sangat memprihatinkan. Bahkan sampai tahun 1805, perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Itu yang melatar belakangi sejarah singkat feminisme. Ya, berarti sebenarnya memang sudah dari awal banget ya kayak terjadi sudah cukup lama gitu feminisme ini. Terus sebenarnya apa sih Kak ragam aliran feminisme itu dan apa aja perbedaannya yang mendasari satu sama lain? Pertanyaan yang bagus, Nawang. Jadi, feminisme itu sebenarnya bukan satu gerakan yang seragam, tapi terdiri dari berbagai aliran yang punya pendekatan dan fokus yang berbeda-beda terhadap kesetaraan gender. Misalnya ada feminisme liberal. Ini aliran yang fokus pada ini yang aliran yang fokus pada kesetaraan secara hukum dan kesempatan. Jadi yang diperjuangkan jadi yang di Jadi yang diperjuangkan itu seperti hak untuk memilih, akses pendidikan dan pekerjaan yang setara antar laki-laki dan perempuan. Wah, jadi ini semacam kayak kesetaraan dalam sistem gitu ya, Mas Abdi? Ya, betul. Mereka percaya bahwa kalau hukum dan kebijakan publiknya adil, maka kesetaraan bisa tercapai. Nah, lalu ada juga yang disebut feminisme radikal. Ini berbeda pendekatannya. Feminisme radikal melihat bahwa akar dari ketidakadilan gender adalah sistem patriarki itu sendiri. Jadi mereka bukan cuma mau mengubah kebijakan, tapi juga mengubah struktur sosial yang mendukung dominasi laki-laki. Wah, berarti sebenarnya feminisme radikal ini lebih ke arah ubah sistem dari akarnya gitu ya Kak ya? Tepat sekali. Mereka menganggap sistem sekarang itu terlalu bias terhadap laki-laki. Jadi butuh perubahan yang mendasar, bukan sekedar reformasi kecil. Wah, ternyata menarik juga ya. Ternyata banyak nuansa dalam gerakan feminisme sendiri. Betul, Kaca. Oke. Dan ini Kak Abdi, jadi kita punya pertanyaan yang cukup penting. Sebenarnya ada nggak feminisme yang sejalan dengan nilai-nilai Islam gitu? Hmm, Feminisme yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Itu ada dan itu disebut feminisme Islam. Ini aliran yang berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kerangka Islam, bukan di luar atau menentangnya. Oh, berarti bukan yang anti agama gitu ya, Kak Abdi? Justru sebaliknya, feminisme Islam meyakini bahwa Islam pada dasarnya membawa keadilan dan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Oke. Oke. Tapi kenapa masih banyak ketimpangan gender Kak di masyarakat Muslim? Hmm, karena yang sering bermasalah itu tafsirnya, bukan ajaran dasarnya. Feminisme Islam mencoba menafsirkan ulang Al-Quran dan hadis secara lebih adil gender.
Oh, begitu ya, Kak. Jadi yang dilawan itu tafsir patriarkal yang sudah mengakar ya? Ya, betul banget. Jadi perjuangannya bukan cuma soal hak, tapi juga soal cara memahami agama secara lebih inklusif. Oh, oke oke. Ngomong-ngomong nih Kak Abdi, gimana sih sebenarnya Islam memandang perjuangan feminisme, khususnya soal kesetaraan gender itu sendiri? Soal kesetaraan gender. Islam mendukung keadilan dan martabat perempuan, tapi punya kerangka nilai sendiri yang beda dari feminisme sekuler. Berarti maksudnya gimana tuh Kak bedanya? Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu setara dalam nilai moral, tapi peran sosialnya bisa berbeda. Islam juga menekankan harmoni keluarga dan masyarakat yang kadang berbenturan dengan pendekatan feminis yang lebih individualistik. Tapi perjuangan feminis yang menuntut hak kayak pendidikan, kerja, atau perlindungan dari kekerasan itu bisa sejalan dengan Islam kan Kak? Bisa selama nggak bertentangan dengan syariat, banyak kok titik temunya. Nah, bicara soal titik temu nih, apa aja sih yang bisa jadi ruang bersama antara Islam dan feminisme? Ada beberapa sih, seperti akses ke pendidikan dan pengetahuan, perlindungan dari kekerasan, hak untuk bekerja dan berkontribusi di publik, dan perlawanan terhadap budaya patriarkal seperti kawin paksa atau kekerasan dalam rumah tangga. Ya, berarti sebenarnya perjuangan feminisme Muslim itu di jalan lewat dua jalur ya kayak ada agama dan keadilan sosial. Betul banget. Mereka pakai nilai Islam sebagai dasar untuk menuntut keadilan gender. Oh, oke oke. Sekarang terakhir nih Kak, apa sih perbedaan utama antara feminisme Islam dan feminisme sekuler? Perbedaan antara feminisme Islam dan feminisme sekuler. Intinya di sumber nilai dan pendekatan terhadap agama. Aspek hmm, aspek feminisme sekuler Islam berdasar rasionalitas dan HAM. Feminisme Islam itu berdasar Al-Quran dan hadis. Tujuan dari feminisme sekuler yaitu emansipasi individu. Dan tujuan dari feminisme Islam yaitu keadilan gender dalam kerangka Islam. Agama sering kritis terhadap agama. Kadang feminisme sekuler kadang menolak jilbab. Untuk feminisme Islam itu jilbab bisa jadi simbol pilihan dan iman. Ya, oke, berarti jadi sebenarnya bukan soal siapa yang paling benar ya Kak, tapi pendekatannya aja yang memang yang beda gitu. Tujuh, yang penting tetap menghargai perjuangan perempuan dari berbagai sisi. Ini yang harus kita lihat. Jadi ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari segi kodrat masing-masing. Perbedaan itu jangan dilihat pada perbedaannya, tapi lihat pada fungsinya. Bahwa dia harus bekerja sama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kalau kita lihat semuanya sama. Laki-laki dagang, perempuan boleh dagang, boleh berbisnis. Laki-laki nyetir, perempuan boleh nyetir mobil. Ya tahu, laki-laki memimpin, perempuan boleh jadi pemimpin. Bahkan orang berkata, yang mencerai dalam perkawinan itu laki-laki. Sebenarnya perempuan juga bisa kalau dia syaratkan sejak semula. Gitu. Ada yang berkata perempuan itu kalau mau menikah harus dinikahkan oleh walinya. Ada pendapat ulama, pendapat mazhab Abu Hanifah, perempuan boleh menikahkan dirinya. Tetapi
pertimbangan yang diberikan oleh ulama-ulama yang mensyaratkannya adalah supaya terlindungi perempuan itu. Sehingga tidak teraniaya, tergoda, terpaksa oleh kekuatan laki-laki. Maka perlu ada yang mendampingi dia, membantunya untuk menyetujui perkawinan itu. Tapi ayah, keluarga tidak boleh maksa. Dia bebas untuk itu. Iya, jadi sebetulnya kita harus sensitif. Wah, dari penjelasannya Kak Abdi ini kita jadi makin tercerahkan ya teman-teman. BTW makasih ya Kak Abdi udah mau meluangkan waktunya untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan ini tadi. Kembali Kak Ocha dan Kak Nam. Kita udah dapat informasi dari 3 narasumber kita nih Kak Ocha. Betul banget nih Kak Nawang. Mungkin di sini aku mau sedikit menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini ya Kak. Jadi dari penjelasan dari Kak Fida tadi mengenai Islam memuliakan perempuan dan menolak segala bentuk penindasan tetapi dengan kerangka nilai yang berbeda dari feminisme sekuler. Kemudian dari penjelasan yang disampaikan oleh Kak Dila tadi mengenai LGBT dilarang dalam Islam, tetapi pendekatannya tidak sekedar hukuman, melainkan melalui edukasi, rehabilitas, dan perlindungan masyarakat terlebih dahulu. Kemudian dari yang baru kita dengarkan tadi yang disampaikan oleh Kak Abdi, yaitu mengenai tantangan terbesar adalah arus liberalisme global, sehingga generasi muslim harus cerdas menyaring informasi dan berdakwah dengan hikmah. Sehingga keadilan dalam Islam bukan berarti keseragaman, tetapi keseimbangan sesuai kodrat dan tanggung jawab masing-masing gitu Kak. Betul banget, informasinya sangat banyak dan sangat daging banget ya kayak nggak ada nih tetelannya nih. Oke, so terima kasih ya untuk para kakak-kakak narasumber atas waktunya, atas ilmunya, sangat berharga ini. Terima kasih Kak, dan terima kasih juga untuk Kak Alca sudah menemani saya hari ini. Betul, Oh, sama-sama. mungkin episode hari ini kita cukupi ya Kak ya. Jadi, Betul Kak. oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Kembali. Stop recording.